main Mars itu kayak telat ya tadi masuk ke in-game karena udah clear dari campnya sendiri. Ya udah semenit berjalan ya. Udah semenit jalan ini game. Dan juga dari Armadillo bakal coba diambil sama Biketron Sigma karena punya si Ovet juga buat balik. Masih ada Forbidden Domain, ada Leap of Koi juga dibuka. Dari segi rotasi kita lihat aja nih. Biketron Sigma tuh di awal selalu menang early. Lihat aja baru menit 129 udah unggul gold gitu. Mereka nggak dapetin camp pastinya, mereka juga dapetin River Spirit. Yang dimana ini tuh ngebantu banget Biketron Sigma tuh buat menangin early-nya. Iya, emang DDQ ini kayaknya memang seneng banget ya ngebawain hero-hero assassin yang cukup lincah ya kan sebenarnya. Tipikal seperti Luna, atau mungkin ada sempat main Jing juga. Lalu sekarang ngebawain Yao. Jadi pengen lihat sih seperti apa playstyle yang dibawakan oleh DDQ bakal bergerak ke area atas kali ini. Lagi-lagi Givoxernya memang sudah connect dan bahkan kali ini dari Yuyut bakal coba dipukul mundur. Memang ada satu buah Dream Rom tapi belum memiliki damage yang signifikan dan Chooks dipukul mundur sampai low banget. Starburn-nya yang tadi sempat connect tapi mau nggak mau dari point mereka juga nggak bisa ngebalesin karena defense-nya DDQ lumayan berasa sih. Ya, dan ini agak sulit ya pastinya dari Ahem bakal coba untuk sendirian aja main ngelawan Fuzi dan juga Tachao. Bakal dirusuhin nampaknya dari arah Azur Golem yang udah mulai terlihat kali ini 3 orang langsung coba untuk masuk ke arah jungle milik tim Void Esport. Ngasih space juga untuk Tough. Rotasi. Dan Guan Yu lawan Main sih, sumpah guys, Guan Yu-nya kelar guys hidupnya guys. Gak bisa rotasi guys, pasti di trap. Udah pasti gagal. Karena terlalu banyak sisinya dari Main. Lo di combo 1-2-1-2 aja mati Guan Yu-nya. Gak bisa lari sama sekali. Mau ngelepas sisi cuma ada satu doang. Ya kan lo mau kayak pakai Green Soaring Dragon skill 2-nya Guan Yu. Itu pasti cuma bisa ngelepas satu sisinya dari Main. Sedangkan Main punya 3 kali kalau misalkan dia lagi ultimate. Iya. Kelar sih, ini di counter pick banget si Guan Yu-nya. Oke, dan sementara posisi dari Nawazena juga cuma bisa untuk nge-zoning aja, at least ngebuat supaya Ahemnya ini nggak bisa di-poke ya. Cuma masalahnya kalau Ahem tinggal sendiri ini juga bahaya banget sih. Karena Zen udah mulai maju ke area depan dan bahkan bakal coba ditahan kali ini. Masih ada Leaping Outside dan Eye of the Ripple udah mulai dibuka begitu saja. Datang DDQ dan First Blood jatuh ke tangan dari Biketron Sigma. Langsung di Starburn gak pakai lama. Karena kena slow udah pasti gak bakalan bisa lari dengan cukup mudah. Iya, yang kayak gue bilang tadi gitu kan, di Flash Edge Might have Whirlpool. Combo klasik gitu kan, dari Tachao sama Fuzinya. Jadinya emang udah pasti mati satu orang itu. Karena langsung manggil orang juga, udah pasti kalah personil. Dan dari tim Void bakal coba untuk ngambil tower, tapi masih ada shieldnya di arah atas. Udah ada Tough juga yang balik ke arah tower. Sedangkan dari Biketron Sigma udah dapetin tower di arah bawah. Bakal coba untuk di-clear cepat juga, udah ada Nawaksena yang punya Unbridled Outburst. Cuman kayaknya gak bakal langsung di-commit lagi, terlalu berbahaya, terlalu lama juga. Sedangkan dari Azur Golem kali ini bakal coba diamankan di tangan tim Biketron Sigma. Mereka udah bersiap-siap untuk nge-trap orang yang lewat. Karena dari Mai Sinano udah ngasih lihat, ternyata bakal coba untuk turun lagi ke arah Tyrant. Karena Arli juga lewat ke arah jungle. Iya, dan Saber bakal coba dipukul mundur sama Chooks. Cuma di area rivernya memang ada Zan yang sudah mulai kelihatan juga. Di depan mata dari Nawazena, cuma posisi dari pemain-pemain point ini cukup jauh. Jadi hanya nge-zoning aja dari Nawazena. Sementara di area mid bakal coba di-clear cukup cepat. Ada Tough dan juga ada Saber. Dan sekarang masalahnya Void Esport mereka nggak boleh ketinggalan dari segi rotasi sih menurut aku. Karena posisinya Biketron Sigma ini rotasinya lebih agresif. Karena DDQ bisa loncat kemana-mana. Ada Eye of the Whirlpool juga dari Psycho. Jadi Void nggak boleh kalah rotasi. Mereka harus benar-benar peka banget sama minimapnya. Dan kali ini bakal coba ditabrak begitu saja Saber. Memang Kachosen yang udah connect dari Terus juga udah mulai dibuka, tapi Zan bakal coba bertahan karena kena frozen dan harusnya Zan gak akan bisa survive karena 4 pemain itu didorong-dorong sama kuda Guan Yu. Iya. Gak bisa kemana-mana itu. Dan juga kena frozen juga ya. Frozen, iya. Yang diikat sama Zaan juga sayangnya Zhang Fei. Yang akhirnya Tyrant terbuka kali ini. Sebenarnya tadi di game 1 tuh masalahnya cuma satu ya, gara-gara Overlord-nya ke-steal. Udah tuh langsung ngecok banget tim Void gara-gara ke-steal Overlord. Dan sekarang mereka dapetin buat grip di arah early-nya meskipun tinggal 2000 gold. Masih ada Chooks di arah belakang langsung ditarik sama Tough seperti yang gue bilang, Guan Yu. Gak ada harapan ketemu sama Main. Sedangkan di sana sama juga udah ada DDQ yang udah masuk kali ini. Udah punya 2 star, bakal coba untuk masuk lagi Starburn. Return to Dust masih disimpan. Coba untuk arah tower langsung aja. Didapetin sama DDQ. Main key-nya adalah masalah, masih ada Winter is here. Dan Frigid Prison yang gak bisa menangkap siapapun. Dimana Nawaksena juga harus mundur. Crimson Golem harus diamanin lagi. Ada Sage Might langsung karena Nawaksena yang udah gak punya outburst. Langsung digabungin sama Biketron Sigma. Dan Void lagi-lagi kehilangan pemain. Wah itu udah susah sih. Ketemu sama Dachau aja yang punya efek sisi ya. Punya Leaping Void Tide juga. Ini
gak bakalan bisa survive terlalu lama. Apalagi di cover dan juga di follow up dengan damage yang dimiliki sama DDQ. Terlalu gegabah dari Nawazena dan sekarang Bigetron Sigma, mereka tinggal tugasnya nge-zoning aja, coba untuk nge-counter teamfight yang bakalan dibuka sama pemain-pemain Void Esports. Dan kelihatan sebenarnya Void kalau mereka nggak ada damage atau mungkin bisa dibilang sisi tambahan dari Chox, ini agak susah sebenarnya teamfightnya untuk Void Esports. Ya karena emang niatnya cuma pengen gagalin si Ovid doang sih. Cuman kalau misalkan dia kalah lane, gimana rotasinya? Mungkin butuh late game banget, tapi early-nya udah bisa dibilang kasarnya di-press terus sama Bigetron Sigma. Sedikit kayak one sided lagi aja, cuma dikasih 1 kill doang. Main key-nya juga bukan yang ngasih burst damage banget. Jadi ya lagi-lagi butuh momen dan gerakan lambat semua. Kecuali Arli mungkin ya, Arli yang bisa lebih cepat pergerakannya buat saat set. Tapi kalau misalkan temannya udah kena tangkap 1 aja sama Fuzi, ya bisa sih ada Winter Azure sih, bukan pilihan yang buruk gitu ya dengan ada Lady Princess Frost di sini di tangan Void Esports. Cuman butuh scaling juga. Cuma masalahnya banyak juga sih hero yang bisa ngedeny Winter is Here-nya. Masih ada Mayan juga di DQ, di sini juga masih bisa ngedeny hal tersebut. Tapi Zaan bakal coba didorong lagi oleh Chox. Cuma masalahnya posisi dari pemain-main Void ini harus peka banget terhadap pergerakan dari Saber yang udah mulai ngezoning kali ini ke Chox. Yang memang sempat dilepaskan tapi masih cukup tanky. Bakal coba ditarik kali ini dari Nawazena. Cuma dari Zaan pun tidak akan terlalu mengambil resiko. Hanya mundur aja, memukul mundur dari pemain-main Void Esports. Dan Bigetron Sigma juga sebenarnya kelihatan lumayan respect ya dengan damage yang dimiliki sama Ahem nih dari jauh. Iya nih DDQ juga udah main sendirian lah, karena emang dia hero yang kuat banget buat sendiri. Lagi-lagi Sage Might dibuka juga dengan After Whirlpool, bakal langsung digebukin Yuyut seorang diri. Digeprek sudah, hilang bahkan sama Psycho dengan Daciao-nya. Masih punya Winter Azure. Mungkin ini PR yang lumayan ngeribetin tentunya untuk Bigetron Sigma karena bakal kena slow effect, kena damage juga. Bakal coba untuk maju lagi Starburn. Nawazena dipaksa untuk outburst kali ini. Dan Chox-nya nggak jalan. Kudanya bener-bener cuma jadi pajangan ya. Cuma motif doang tuh. Kudanya nggak bisa lari sama sekali soalnya. Kayak percuma juga sih kalau dia maju gak ada damage tambahan. Ahemnya tadi masih posisi di area bawah. Di area mid dan juga area bawah. Jadi memang cuma tugas dia udah pengen ngasih aja sih space buat teman-teman dari Bigetron Sigma untuk mundur. Tapi kali ini di area mid, DDQ bakal coba dipukul mundur. Coba untuk bertahan didorong lagi sampai ke area tower kedua. Cuman terkena damage yang begitu perih dari tower. Dan sayang DDQ berhasil di pick up bersama dengan Zaan kali ini. Itu yang tadi aku bilang, kalau fight-nya nggak ada Chox kayak bakal susah. Karena mereka butuh yang jadi garda depan yang coba untuk narik ulur pemain-pemain dari Bigetron Sigma. Iya sih, ini kalau misalkan sekalinya berhasil, kudanya bakal bagus banget. Dan udah ada exploiting weakness Tough, ngebuang dia punya flash. Bakal didorong lagi sama tim Void. Mereka bener-bener sadar mereka butuh tower banget untuk didapetin. Karena tower outer masih berdiri. Di tangan Bigetron Sigma ada Overlord yang bakal coba untuk diamanin dulu sebelum Yao ini bakal hidup kembali demi memenangkan manajemen dari Wave Minion supaya mereka tuh bisa punya tower setidaknya. Dia juga bisa nge-press lebih luas lagi area permainan ini. Karena ini disempitin banget, kalau misalkan mereka nge-press terus dari poin ya, Bigetron Sigma enak banget mau main di mana aja. Iya. Dan sekarang tinggal posisi dari pemain-main Void sih harus dapetin momentum yang pas. DDQ juga kayaknya udah boleh cari dulu nih posisi dari Chox ini ada di mana, karena repot banget kalau kena hit charge berkali-kali, 2 kali kayak tadi aja udah bisa bikin buntung ya tim fight-nya ya. Jadi timpang banget buat Bigetron Sigma, jadi dipaksa mungkin 4 lawan 5 nanti sama pemain-pemain dari Void Esports, atau Bigetron Sigma akan bermain lebih objektif sekarang karena mereka masih punya tower mid yang harus ditumbangkan. Dan karena Void dapetin Overlord-nya, sekarang Bigetron Sigma harus buying time lagi untuk melakukan clear naga yang akan berjalan di area mid dan juga area atas. Ya, dan nampaknya Tyrant bakal up lagi, cuman main dari Tough juga kali ini bakal coba untuk motong jalan di bagian belakang. Udah ada Wave Minion yang harus di-clear dulu sama Void Esports. Sedangkan siapapun yang lewat ke arah jungle udah pasti diikat sama Fuzi. Eye of the Whirlpool bakal keluar, dibuka sama Nawazena. Tyrant bakal diambil sendirian sama DDQ, udah low HP banget. Dan Zaan yang langsung incer ke bagian scroll. Masih ada Blizzard langsung coba di outburst lagi sama tim Void. Winter Azure keluar, dimana Fuzi dan Zaan tumbang. Masih ada Tough, coba untuk kejar Ahem. Dia balik lagi ke belakang, bakal didorong lagi sama Chox. Bakal di stampede juga tentunya kali ini Chox. Tapi Tough masih coba untuk lincah lagi. Masuk Starburn dari seorang DDQ, return to dust. Dimana scroll bakal diincer sama Tough. Mulai di-kiting lagi sama Bigetron Sigma, tapi mereka nggak punya marksman. Jadi susah banget buat BTR-nya. Iya, Tough hampir aja bisa di-pick off, tapi dari Saber akan lebih wise mengambil tower di area mid. Dan Void Esports memang mereka nggak berhasil untuk dapetin Tyrant, tapi at least mereka nyulik Zaan yang tiba-tiba muncul dari area belakang, motong begitu saja. Psycho mencoba untuk menahan, ada Leaping Koi Tide yang bakal coba dibuka.
Mengusir pergerakan Yuyut aja sementara dari Nawazena bakal coba untuk melakukan zoning di area Overlord. Kali ini harusnya di pick off dengan cukup mudah. Kacausen dan juga beberapa damage tambah dari Taf yang menggunakan Get Serious sudah langsung menumbangkan satu pemain dari Nawazena. Jadi ada trade sekarang Bigetron Sigma. Iya, kecuali kayak Nawaksenanya ya. Dan malah jadi balik lagi, tadi sebenarnya udah bagus banget ketika ada Frigid Prison, nangkep Kara Skrull, malah Bigetron Sigmanya ketangkep. Tapi kiting in outnya, apalagi mereka lagi megang buff Tyrant. Dan di atas tiba-tiba perang lagi, Fuzzy udah nangkep satu orang, dimana Yuyut kena Sage Smite dari seorang Zan, didorong ke belakang. Masih ada Winter Issue juga Chokes dalam masalah, bakal ditarik lagi sama seorang Tough Rampage untuk Saber. Lagi-lagi Starburn, coba untuk return to dust, double kill untuk Saber dan Yuyut. Gak bisa untuk selamat lagi, Yuyut pun harus hilang di tangan tim Bigetron Sigma. Menyisakan satu Nawaksen dan juga Ahem dan Tower High Ground hilang. Mungkin aja bisa di-end kali ini sama Bigetron Sigma. Ditarik lagi Nawaksen gak punya outburst. Ahem bakal diincar juga sama Daddy. Q yang mulai maju, Autumn Storm dibuka. Minion Wave bakal coba untuk di-clear dulu Nawaksen. Harus terculik Godlike untuk seorang Saber, tapi Ahem juga ditarik sama Tough. Masih bisa mundur, Crystal terbuka, Minion Wave gak bisa di-clear. Dan Bigetron Sigma 2-0. Wow, itu padahal tinggal satu minion lagi loh. Dan tinggal dikit lagi HP-nya. Cuma sayang Nawazena udah nggak bisa nahan damage 5 lawan 1. Karena posisinya satu pemainnya harus nge-defend dan nge-clear juga. Sayang banget. Itu kalau minionnya mungkin masih bisa di-clear, mungkin masih bisa ditahan beberapa detik sama pemain-pemain dari Void ya. Yeah. Cuma sayang sekali Bigetron mereka langsung end ke arah Crystal. Mereka nggak mau terlalu lama-lama karena mereka tahu ini sulit banget. Kalau sampai Void dapetin momentum untuk comeback karena mereka cukup kuat sebenarnya, mereka bawa Guan Yu, mereka juga bisa dibilang ya punya potensi lah. Arlie-nya sulit banget buat ditangkap sebenarnya. Cuma ya itu dia tim fight 5 dari Bigetron dengan DDQ yang langsung ngincer ke arah belakang. Starburn ngebuat pemain-pemain dari Bigetron udah hilang duluan. Wah ini sih berat ya tentunya ya Void ya. Berarti Void harus berharap Hierarchy kalah. Sebenarnya bisa tetap lolos tapi harus berharap Hierarchy kalah dari Heian. Iya. Dan itu sulit. Gimana tim Heian aja belum pernah menang buat di saat ini. Dan gimana itu kayak lu ngelihat Void sama Bigetron Sigma udah ngelihat kayaknya Bigetron Sigma yang bakal menang deh. Terus kayak Hierarchy sama Heian kayak Hierarchy dia yang bakal menang deh. Makanya aku bilang Bukannya gue underestimate sama Heian ya, tapi ini sulit banget kalau kita omongin dari timnya. Dari data statistik dan segalanya itu story susah mereka banget. menang, benar-benar. Ya memang sebenarnya jadi apa ya, kalau udah minggu-minggu akhir ini udah kayak minggu pengharapan tau gak? Berharap oh ini semoga tim mereka kalah. Berharap semoga kita menang ya kan. Jadi ya memang minggu terakhir ini minggu yang berat banget sebenarnya untuk semua tim yang berada di babak group stage. Dan kalau kita ngelihat juga sebenarnya minggu awal tuh harusnya jadi minggu yang dimana semua tim tuh berlomba untuk ngumpulin poin. Jadi biar nggak terlalu berat di minggu akhir ya. Tapi it's okay, poin mereka udah at least dikasih perlawanan sih sebenarnya di game kedua. Iya, tadi Guan Yu sempat overstay ya si DDQ-nya maju banget kayak di depan didorong sama Guan Yu. Tapi lagi-lagi ya, kayak lagi-lagi bukan karena inisiatifnya tim Void mereka bisa buat dapetin kill, tapi karena mistake-nya Bigetron Sigma itu sendiri. Iya, jadi susah kalau misalkan lu cuma manfaatin mistake, kayak sama halnya dengan Talon yang selalu manfaatin mistake musuh. Terus gue bilang kayak Talon tuh mainnya pasif banget, manfaatin mistake musuh. Kalau misalkan musuhnya gak ada mistake, kalah timnya. Iya, dan kelihatan sebenarnya di game kedua yang agresif buat nyari kill adalah Chokes aja sih sebenarnya. Iya. Tinggal harus benar-benar nunggu Chokes buat inisiasi dan di follow up. Tapi kita bakal melihat untuk highlight di game yang kedua dengan skor 2-0 dari Bigetron Sigma tanpa ada balas dari pemain-pemain Void ini. Tentunya masih membuat Bigetron terlihat mendominasi ya di grup A. Iya sih, ini mereka seeding 1 sih udah pasti. Dan kemungkinan ya ketemu Kagendra atau Dominator, tergantung match hari ini. Mereka, jadi ini seru sih, mau ketemu Kagendra, mau ketemu Dominator. Tapi setidaknya mereka bakal ada di upper bracket bersamaan dengan Kagendra. Berarti nanti di final stage, ini bakal jadi match-match awal juga untuk upper bracket. Tandanya Bigetron Sigma bakal ketemu Kagendra. Dan itu bakal menjadi menarik karena siapapun yang turun ke arah lower bracket, itu lower bracket jadi neraka coy. Pilihannya Kagendra atau Bigetron Sigma, lu pilih itu. Lu mau ketemu Bigetron Sigma, mau ketemu Kagendra nih di lower bracket. Iya makanya. Karena mereka ketemu duluan pasti di upper bracket, udah pasti ketemu sebelum menuju ke arah final. Pilihannya cuma itu ya. Iya. Tapi kalau seeding 1 sama seeding 2 berarti Kagendra ketemu antara Talon atau Mahadewa sih. Iya, dan ketemunya di next bracket. Iya nanti di final stage gitu. Karena pastinya ntar tergantung sih kalau misalkan Dominatornya menang lawan Kagendra. Dominator yang dapat pasti Kagendra lawan Bigetron Sigma. Iya, Kagendra bakal bertemu Bigetron Sigma. Jadi emang tergantung match nanti yang di match malam nanti. Tapi kalau misalnya Kagendra mau menghindari Bigetron Sigma, dia kalah aja sama Dominator.
Enggak, sorry dia. Menang aja. Iya menang aja lawan Dominator. Bukan udah pasti menang. Waduh. Dia ngomong Lihan sama saya, Lihan. Tapi ya ngelepas Maisiran itu ya gimana ya, susah guys. Kalau misalnya kita ngomongin draft pick, ini dilepas ya ntar kalau misalkan gue ban ini dapat ini gak bakal ada habisnya. Tapi ini lebih ke game plan aja sih, lebih ke game plan. Dimana juga pasti gak ketebak sih. Tiba-tiba Bigetron Sigma-nya mainin Fuzi Dakiao. Yang kalau kita lihat caranya LGD menangin Fuzi Dakiao yang termasuk rapi ya punya tim secret. Itu mereka gak bawa Guan Yu sih. Mereka gak peduli dia mau pulang kayak mau enggak kayak. Mereka bakal tukar objektif. Yang gue lihat mereka bakal tukar objektif. Kalau misalkan Fuzi Dakiao ngambil tower, iya sama LGD juga bakal ngambil tower. Lu lihat replay ya, gue juga sering perhatiin, udah pernah nge-cash juga. Mereka bakal coba tuker objektifnya, hilang high ground. Gak masalah buat mereka. Selama mereka itu gak miskin, selama mereka gak maksa ngikutin rotasinya Fuzi Dakiao. Karena intinya mereka gak mau disetir Iya, sama Fuzi Dakiao. Ketika lu coba untuk bawa Guan Yu, oke, bisa ngedorong dari si Ovid. Tapi lu nyetir, lu disetir sama mereka. Iya. Lu bakal datang ke gua sendiri toh. Ya kan, lu bakal datang ke gua sendiri. Jadi kayak kalau LGD itu coba untuk ngehindarin, ya coba untuk tukar objektif. Sedangkan kalau misalkan tim-tim lain masih mikir gimana caranya kita ngegagalin dia biar nggak pulang. Iya sih. Iya gak sih, kelihatan banget gak sih kayak. Ya itulah buat guys, kalau misalnya kita ngomongin ini harus butuh pengalaman banget. Dan gue nggak juga kayak bilang kayak picknya jelek dengan Guan Yu. Karena pernah terjadi juga Guan Yu buat nge-counter si Fuzi Dakiao-nya. Karena emang bener-bener bisa buat ngegagalin dia teleport. Tapi kan lu jadi gak mau harus ngikutin rotasinya Fuzi Dakiao. Dia Ya ke memang atas. sebenarnya intinya nggak boleh kesetir udah itu. Iya, Karena kalau lu nggak bawain playstyle lu sendiri dan lu kesetir sama lawan udah pasti ngasih poin kemenangan secara nggak langsung. Kalah langkah pasti. Kalah langkah karena musuh bakal fokus untuk ngambil objektif tower dan ya lu kesetir karena gimana pun lu jadi harus overthinking gimana nih lane mana yang harus mesti kita cover. Nah iya, jadi itu kayak nebak di in-game itu kayak kita kayak mau ke atas jadi dikit. Undi-undi. Iya, jadi kayak gitu. Apa undi? Terlalu nge-gambling banget. Soalnya itu yang gue lihat ya guys, karena ya akhirnya kan tim secret nggak pernah mau lagi bawain Dakiao Fuzi lawan LGD. Karena LGD nggak kayak bodo amat. Tower gue bilang ya bodo amat, itu juga dilakukan sama Kagendra sih. Gue sering banget ngeliat Kagendra coba untuk menang war tapi tower high ground hilang. Nggak peduli mereka. Mereka bakal coba untuk mentingin, gue menang war dulu nih, tower hilang ya udah lantar bakal fokus di sama belakangan. strategi mereka lah. Iya. Oke, tapi kita sudah melihat 2-0 dari Bigetron Sigma dan langsung saja kita lemparkan kepada Cidilet yang akan langsung interview pemain di stage. Silakan. Terima kasih banyak Lihan dan Momochan. Ini dia pemenang kita Bigetron Sigma. Nah, ini juga kita harus memberi selamat pada mereka karena mereka udah qualified ke final stage. Tepuk tangan dulu dong. Gila, ini dia. Aku mau nanya dulu dong sama Tufs. Nah, aku mau tanya nih ya, Zero Death loh di game kedua ya. Bigetron Sigma, kalian ada di puncak klasemen. Gimana sih caranya kalian tuh bisa sekonsisten ini? Disiplin aja sih sebenarnya. Disiplin aja. Udah, Ya, disiplin aja udah. main aja udah gitu. Iya itu aja udah. Oke, disiplin aja. Dan kamu sendiri ya, dari kamu sendiri dan tim kamu, ada gak sih kesulitan untuk lawan tim Void? Lumayan sih Guan Yu-nya. Apanya? Guan Yu-nya? Itu aja? Iya gitu ya. Di game 1 enggak tuh? Enggak ada. Oh, di game 1 enggak. Game 2-nya aja, Guan Yu-nya aja. Ya. Tapi Guan tadi Yu. caster bilang Guan Yu-nya kayak cuma pajangan tuh. Enggak lah, itu berimpact tadi di mid dia. Oke, jawabannya respect sekali ya. Aku mau nanya sama Daddy Q. Dia udah nguap aja nih. Ngantuk bagi dia ya. Gameplay kayak gini agak ngantuk. Luna, with win rate 100%. Is this the key of your winning at the game 1 ya? Maybe. Baby, Yeah. that's it. Yeah. Oke, that's it. Yeah. Oke, ini manusia setengah Luna ya. And how you always survive at every war? Lucky. What? What? Oke. Lucky, dia bilang hoki aja, hoki. Boleh. From your POV, is there any Luna player better than you? 我知道。你觉得呢？ Bingung. Yeah, ada. There is?
Psycho. There is who? Psycho. Psycho, better Luna player dari DDQ adalah Psycho. Boleh. Aku pernah sama Saber, boleh ya Saber? Ya. Yes. At the game one, aku pakai Indonesia aja karena dia akan translate ya. Jadi di game satu ini kenapa sih kalian nggak nge-ban Augran, Long, dan Yuhwan? Karena kan itu lagi meta banget ya sebenarnya. Kenapa nggak di-ban? Biarpun mereka menang sih, I know ya. I think this is our strategy. Quality. Karena mereka berkualitas aja ya. Memang gameplaynya menang sih, nggak salah sih. And at the game tuh, this is your first time use My Siranui. Why? According to the data ya. Because enemy always ban. Oh oke, karena selalu di-ban. Oke, boleh lah. Aku mau nanya sama Zan dong, Zan. Nah ini nih, yang kata Lihan ganteng banget. Tapi itu kata-katanya datang dari Lihan agak janggal ya sebenarnya ya. Oke, apakah kemenangan di game 1 ini dan game 2 gara-gara Voin tuh kurang respect sama early kamu? Win rate kamu tuh 75% loh di early-nya. Kayaknya strategi mereka juga sih Kak. Kayak mungkin mereka mau ngetes gitu early gue gimana. Waduh, mau ngetes early-nya kayak gimana dan kamu buktikan dengan kemenangannya 2-0. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Aku mau nanya sama Psycho dong, Psycho. Nah, Psycho, gimana sih caranya sebagai roamer ya? Tenang, Psycho emang pendukungnya banyak, coba mana pendukungnya Psycho dong? Wah, Psycho coba kasih dong kata-kata buat fanbase kamu. Terima kasih dukungannya. Cool ya, cool banget. Oke, gimana sih caranya saat DDQ open inisiasi, DDQ kan sat-sat banget tuh. Kalian tuh bisa cepet banget backupnya. Jadi buntut dia aja udah, ngeliatin dia aja udah. Biasanya kita nggak ngikutin sih katanya, kasih gue main sendiri aja katanya. Gitu aja, Ya udah kita liatin aja dah. Oke, santai banget ya, kayak memang udah menang, apapun valid. Dan kok bisa sih, Bigetron Sigma tuh bener-bener disiplin banget sampai kalian tuh dengan mudah lolos aja gitu ke final stage? Sebenarnya ya kalau orang lihat mudah mungkin ya, cuman di belakangnya enggak lah. Kita berusaha keras biar lolos. Berusaha keras. Oke, ini dia guys, Bigetron Sigma, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi congratulations ya. Thank you banget dan kalian udah lolos ke final stage. Wow, tim pertama hari ini yang dinyatakan lolos